Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwan fillah, para ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian-kajian kita. Dan kita membahas al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang kita cuplik dari buku Al-Imam Az-Zahabi, Kabair, dan Al-Kabirah Tsaniyah, kabirah ataupun dosa besar yang kedua yang kita bahas kemarin, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Ikhwan fillah, para pendengar yang budiman, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa membunuh jiwa tanpa hak ini merupakan dosa yang besar. Banyak sekali ancaman-ancaman, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini, dengan bab ini. Dan mengingatkan kajian yang telah lalu, kita sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan dosa ini, yaitu dosa membunuh jiwa tanpa hak. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, kullu dambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Semua dosa masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin lainnya. Ikhwan fillah, telah kita jelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyandingkan dosa syirik, dosa orang yang mati dalam keadaan musyrik dengan seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Demikian juga hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'mini taubatan." Allah enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Kita telah jelaskan maksudnya ya. Bahwa maksudnya adalah orang yang terlibat ataupun orang yang jatuh dalam dosa ini, yaitu membunuh mukmin dengan sengaja ini, akan sulit terbuka pintu taubat baginya. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taufik baginya untuk bertaubat dari dosanya itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan hal ini, yaitu dalam riwayat Abu Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan alam yusib daman haraman fa'idha asaba daman haraman ballah. Seorang mukmin senantiasa menjadi mu'niq, yaitu memiliki gairah untuk beramal saleh. Dan ia senantiasa saleh selama tidak menumpahkan darah yang haram, yaitu tidak terlibat dalam dosa membunuh jiwa tanpa hak. Maka apabila ia menumpahkan darah yang haram, maka ia menjadi ballah. Ballah artinya terputus gairahnya dan menjadi lemah semangat. Nah, inilah yang kadangkala dan kerap kali menghalanginya untuk bertaubat dari dosa membunuh, ya, dari dosa membunuh jiwa tanpa hak tadi. Demikian pula orang yang membunuh ini akan menanggung dosa-dosa pembunuhan yang akan datang. Nabi mengatakan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut.
Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ya kalaulah kita bisa ya menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat ya di dalam pembunuhan ataupun tertumpahnya darah seorang mukmin, seorang muslim, maka itulah yang terbaik. Itulah yang kita harapkan. Ya. Itulah yang kita harapkan. Karena ini adalah dosa yang pertama kali nanti akan diadili pada hari kiamat. Ini adalah dosa yang pertama kali nanti diadili pada hari kiamat berkaitan dengan muamalah bainan nas. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid-dima. Sesungguhnya perkara pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Jadi hindarilah sejauh-jauhnya kita terlibat ya di dalam masalah darah dengan orang lain. Ya, di dalam masalah darah dengan orang lain. Baik langsung maupun tidak langsung. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu misalnya kita menjadi sebab terbunuhnya banyak orang. Ya, menjadi sebab terbunuhnya banyak orang. Ya, seperti ya orang-orang yang memprovokasi ya masyarakat ataupun manusia untuk jatuh dalam satu fitnah yang besar. Ya, misalnya memprovokasi mereka untuk melawan penguasa, ya, kemudian akibat itu ya terbunuhlah banyak jiwa. Ya, ini kalau dalam sekte Khawarij mereka disebut Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah itu adalah orang-orang yang memprovokasi massa untuk memberontak, namun mereka sendiri tidak terlibat di dalam pemberontakan tersebut. Ya, jadi mayoritas para provokator ya dari kalangan aktivis maupun politikus ya melibatkan seluruh umat dalam kancah yang mereka sebut sebagai ini problematika umat. Namun apabila analisa dan perkiraan mereka tidak mendatangkan hasil, maka mereka melibatkan masyarakat awam untuk menanggung akibatnya. Agar celaan tidak tertuju kepada mereka semata. Ya, seperti yang dikatakan oleh Salman Al-Audah, ya, dia katakan jika terjadi kesalahan kalian tanggung bersama, bukan hanya ditanggung oleh seorang alim atau seorang hakim atau seorang dai saja, yaitu untuk cuci tangan atas tindakan provokator yang mereka lakukan, mendorong orang-orang awam untuk berdemonstrasi misalnya, atau menentang penguasa, melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ya, misalnya melakukan tindakan-tindakan bunuh diri, ya, tertumpahnya jiwa, banyak jiwa yang bunuh diri dan jiwa orang-orang yang tidak berdosa di situ. Nah, tentu saja ya ini adalah masalah darah yang besar. Ya, banyak orang-orang yang jatuh menjadi korban. Nah, yang bertanggung jawab tentunya bukan hanya pelaku saja, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang ikut memprovokasi, ya, ikut memprovokasi manusia untuk melakukan hal seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh salah seorang tokoh FIS, ya, Ali bin Haj, yang mengajak masyarakat, ya, tokoh politik ini ya, yang mengajak masyarakat awam untuk berembuk, dia katakan berembuk untuk mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran, mengajak mereka untuk mogok makan, mogok masak. Nah, demonstrasi terkutuk yang telah mengorbankan ratusan pemuda, ya. Ratusan jiwa telah hilang, yang masih hijau, pemuda-pemuda yang masih hijau yang tidak tahu menahu duduk persoalan, ya, ikut jadi korban di dalam tertumpah darahnya di dalam aksi tersebut. Nah, setelah peristiwa berdarah itu, maka Ali bin Haj dia dengan entengnya dia mengatakan melalui mimbar Jumatnya, saya tidak mengajak demonstrasi, saya hanya mengajak mereka duduk di lapangan untuk mendengarkan tuntutan rakyat atau aspirasi rakyat. Coba lihat bagaimana mereka cuci tangan seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh mereka juga, yaitu Salman Al-Audah. Ya, dia katakan ya kalau terjadi akibat itu bukan ditanggung oleh ya dai saja, tapi ditanggung oleh semua masyarakat. Sementara kita lihat banyak sudah kita katakan nyawa-nyawa orang-orang yang tidak berdosa ya tertumpah di dalamnya. Nah, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada di masa mendatang. Dan tentunya itu termasuk ya kita katakan membunuh jiwa secara tidak langsung, ya. Dia mengajak manusia untuk terlibat di dalam satu kancah ataupun dalam satu
fitnah yang bisa menimbulkan atau menyebabkan tertumpahnya darah banyak orang. Jadi hendaklah kita membersihkan diri kita dan bersikap warak terhadap darah kaum muslimin dan darah siapa saja yang haram untuk ditumpahkan tanpa hak, ya, haram untuk ditumpahkan tanpa hak. Janganlah kita terlibat baik itu langsung maupun tidak langsung, ya, dalam perkara darah ini. Ya, jangan seperti ya Ali bin Has tadi yang terlibat di dalam tertumpahnya darah banyak orang kemudian dia cuci tangan. Demikian juga ikhwan fillah para pendengar yang budiman, ya, kita sudah jelaskan juga bahwa pelaksanaan hukum, ya atas orang-orang yang hak darahnya untuk dibunuh, misalnya qisas ataupun rajam, ya, ataupun hukuman mati, itu adalah hak penguasa. Janganlah kita rakyat, ya, mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ya, kemarin sudah kita sebutkan, ya, hendaklah kita bersikap warak terhadap darah kaum muslimin, ya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan tertumpahnya darah tanpa hak. Ya, misalnya menghakimi maling, ya, kita katakan peradilan jalanan. Mereka sebut peradilan jalanan, yaitu mengadili maling atau pencuri hingga dia tewas, hingga dia mati. Nah, ini kita jangan terlibat di dalamnya karena itu juga termasuk menumpahkan darah tanpa hak. Dan termasuk juga adalah melakukan eksekusi hukum sendiri, ya, melakukan hukum rajam sendiri, ya, melakukan hukum qisas sendiri. Nah, ini bukan hak masyarakat, itu adalah hak pemerintah. Janganlah masyarakat umum, janganlah rakyat melakukan mengambil ataupun melaksanakan eksekusi hukum tersebut sendiri. Nah, demikian juga kemarin juga kita telah jelaskan bahwa jalan raya, lalu lintas jalan raya merupakan salah satu mesin pembunuh di negeri ini. Banyak orang-orang yang hilang nyawanya tanpa hak di sana. Maka kita sebagai salah seorang pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa di jalan raya bisa terjadi pembunuhan, 3 jenis pembunuhan. Yang pertama, memang murni tidak sengaja. Ya, kita telah menaati peraturan lalu lintas, lalu ya terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan hingga menewaskan ataupun menyebabkan korban jiwa. Nah, ini tentunya termasuk ya murni tidak sengaja. Nah, kemudian yang syibhul amdi, yang seperti sengaja, yaitu seorang yang melanggar peraturan lalu lintas lalu menyebabkan tewasnya ataupun terbunuhnya sebuah jiwa tanpa hak. Nah, kemudian yang ketiga, sengaja kita ingin misalnya menabrakkan kendaraan kita kepada seorang yang memang kita ingin membunuhnya. Nah, ini termasuk pembunuhan sengaja. Jadi ya, pesan saya kepada para pengguna jalan raya, ya, kepada kita semua, khususnya kepada saya dan kepada para ikhwah sekalian, khususnya yang sedang berada di dalam perjalanan, hendaklah berhati-hati. Ya, janganlah sampai ada jiwa yang terbunuh tanpa hak. Jangan sampai ada jiwa yang melayang tanpa hak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laqad li mu'minin a'zamu 'indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia. Ya, daripada hilangnya dunia. Demikian ikhwanifiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita selamat dan bersih tangan kita dari persoalan darah ini, sehingga kita menjalani hisab yang mudah nanti pada hari akhirat. Dan kemudian ikhwanifiddin dan para pendengar yang budiman, pada hari ini kita akan melanjutkan al-kabiratus salisah, ya, dosa besar yang ketiga, yaitu sihir atau praktek sihir. Ini merupakan salah satu dosa besar, ya, salah satu dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Berkaitan dengan sihir ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir.
Hanya setan-setan itulah yang kafir, yaitu yang melakukan praktek sihir. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir yang dimantarakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Lalu secara zalim mereka menuduh bahwa Nabi Sulaimanlah yang melakukan sihir. Lalu mereka menisbatkan ilmu sihir ini kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir seperti yang dikira dan diklaim oleh orang-orang Yahudi. Namun setan-setan itulah sebenarnya tukang sihir. Ya, mereka telah kafir karena mengajarkan ilmu sihir ini kepada manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa tujuan sebagian oknum manusia untuk mendalami ilmu sihir adalah yang mendalami ilmu sihir adalah untuk memisahkan sepasang suami istri atau bahkan untuk membunuh jiwa tanpa hak. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sihir tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak akan memberikan pengaruh atau mudarat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir berdasarkan ayat tersebut merupakan perbuatan syaitan. Ya, sihir merupakan perbuatan syaitan dan para nabi, ya termasuk Nabi Sulaiman, terbebas dari segala praktek sihir. Ya, jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membongkar kebohongan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, yang menuduh bahwa mereka mendapatkan ilmu sihir itu dari Nabi Sulaiman. Hakikatnya bahwa mereka mendapatkan ilmu sihir ini dari syaitan, karena syaitanlah yang mengajarkan ilmu sihir ini kepada manusia. Ya, jadi Yahudi ini merupakan induknya kita katakan guru-guru sihir di atas muka bumi ini. Ya, mereka lah yang mempelajarinya dari syaitan dan membongkar dan mengeluarkan kitab-kitab sihir ini dari bawah kursi Sulaiman dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi orang-orang Yahudi ini menjadi corong-corong syaitan di dalam menyebarkan ilmu sihir ke seluruh dunia. Dan sihir ini tidak membawa manfaat dan tidak mendatangkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir tidak membawa manfaat sama sekali, bahkan menimbulkan mudarat atas pelakunya. Hina dan rendahnya martabat orang-orang yang terlibat ataupun yang jatuh dalam praktek sihir ini. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berkait ini sudah kita jelaskan hadisnya di kesempatan yang lalu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Salah satunya ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa-apa saja itu? Salah satunya Nabi mengatakan as-sihir. Ya, salah satunya Nabi menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satunya adalah as-sihir. Ya, dosa sihir. Ya, dosa sihir. Nah, di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al-jibti wat taghut dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik Makkah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kaum muslimin, terutama Rasulnya, untuk melihat perbuatan sebahagian ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala ingin kaum muslimin mengambil pelajaran, ibrah dari perbuatan sebagian ahli kitab yang berpaling dari kebenaran, yang berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir dan mengikuti setan-setan daripada kitabullah dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi al-jibti di dalam ayat tersebut maksudnya adalah sihir. Ya, mereka lebih percaya kepada al-jibti, yaitu as-sihir. Dan mereka secara dusta mengklaim bahwa kaum musyrikin lebih baik dan lebih dekat kepada jalan yang benar daripada kaum muslimin.
ya, dan mereka mengadakan dusta di sini, ya, bahwa orang-orang musyrik itu lebih dekat dan lebih benar jalannya daripada kaum muslimin. Baik, jadi al-jibti yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah as-sihir. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa salah satu di antara dosa besar adalah as-sihir. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian untuk menjelaskan kepada kita besarnya dosa sihir ini, ya, itu dilihat dari hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu kepada para tukang sihir. Ya, bahwa hukuman mereka adalah dipenggal dengan pedang. Ya, Jundub, ya, bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis yang marfu yang berbunyi, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, hukuman tukang sihir adalah dipenggal ya lehernya dengan pedang. Ini adalah hukuman yang diberikan kepada para tukang sihir, yaitu hukuman mereka adalah dipenggal ya, dengan pedang. Itu hukuman mati. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Diriwayatkan dari Utsman bin Nahdi, Utsman an-Nahdi, ia berkata, ya, seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Maka Jundub bangkit dan mengambil pedang itu lalu memenggal lehernya. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, "Afata'tuna sihra wa antum tubsirun." Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Surat Al-Anbiya ayat 3. Nah, demikian ya. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, dia berkata, Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu uqtulu as-sahir wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Bajalah melanjutkan, ya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Ya, kemudian diriwayatkan secara sahih dari Hafsah bahwa ia telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang kedapatan telah menyihirnya untuk dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Jadi demikianlah ya hukuman yang yang dijatuhkan oleh para salaf ya terhadap para tukang sihir. Nah, Jundub juga meriwayatkan seperti riwayat Hafsah di atas. Kemudian Imam Ahmad mengatakan diriwayatkan seperti kisah di atas bahwa hukuman mati telah dilaksanakan, ya, hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilaksanakan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, itulah dia hukuman ya terhadap tukang sihir, ya, yaitu hukuman mati. Akan tetapi tentunya kembali kepada kita katakan pelajaran kita yang kemarin bahwa ya eksekusi hukuman mati kepada tukang sihir ini tidak boleh dilakukan secara pribadi, ya, tidak boleh dilakukan secara individu, ya. Hukumannya diserahkan kepada waliul amri yang berhak untuk melaksanakan hukuman ini. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, hadis-hadis tersebut juga menjelaskan besarnya dosa sihir. Karena ya, sihir merupakan salah satu penyakit sosial yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan kerusakan yang nyata dan kesudahan yang buruk, ya, seperti pembunuhan, perampasan harta secara batil, pemisahan antara sepasang suami istri, rusaknya rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, ya, menyebabkan sakit seseorang, kan begitu, mudarat dan kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang sangat ampuh untuk melenyapkan secara keseluruhan ya masalah-masalah sosial tersebut dengan menghukum mati tukang sihir. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi haram hukumnya melakukan praktik sihir, haram juga mempelajarinya, dan haram juga mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain. Nah, termasuk juga adalah haram melakukan nusrah. Nusrah yaitu menolak sihir dengan sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Ya, semuanya sihir tidak bisa diobati dengan sihir. Bahkan itu menambah buruk keadaan, ya, menambah buruk keadaan. Jadi sihir itu ya dilawan dengan kitabullah, ya, dengan ruqyah syariah,
ya dengan cara-cara yang telah dijelaskan di dalam syariat. Nah, di sana ada beberapa macam-macam sihir, ada beberapa bentuk-bentuk sihir. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan sebagai berikut. Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qattan bin Qabisah, dari ayahnya yaitu Qabisah, bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah termasuk jibt, yaitu termasuk sihir. Iyafah adalah melepas ekor burung untuk meramal nasib dan berharap mendapatkan keuntungan lewat nama seekor burung, mengawali kicauannya atau tempat melintasnya. Itu adalah al-iyafah. Kemudian at-tarq adalah meramal nasib melalui garis-garis di tanah atau dengan batu-batu kerikil untuk menyihir dan mengungkap rahasia alam gaib. At-tiarah adalah merasa bernasib sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kulluha minal jibti. Semua itu termasuk sihir, ikhwan fillah. Ya. Jadi pada masa-masa awal, ya, kaum muslimin memeluk dinul Islam masih menyimpan sebagian besar adat-adat jahiliyah. Ini sebagai sisa-sisa masa lalu yang masih melekat dalam benak mereka. Ya, melihat hal itu, maka dinul Islam berusaha untuk membersihkan mereka dari khurafat-khurafat yang yang tidak berdasar kepada dalil syar'i maupun logika akal sehat. Ya, di antara khurafat tersebut adalah al-iyafah, at-tarq dan at-tiarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketiga perkara di atas termasuk sihir. Ya, termasuk sihir yang harus kita jauhi. Khonifuddin. Baik. Nah, kemudian termasuk juga sihir adalah ya, ilmu nujum. Ya, ilmu nujum. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, zada mazad." Barang siapa mempelajari sebahagian dari ilmu nujum, berarti ia telah mempelajari sebahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, maka semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Jadi dalam hadis ini ya dijelaskan bahwa ilmu nujum termasuk salah satu di antara cabang ilmu sihir. Ikhwani fiddin, ya, perkara gaib merupakan perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap usaha untuk mengungkap dan menyelami rahasia tersebut. Dan di antara cara untuk mengungkap dan menyelami rahasia ilmu gaib adalah dengan ilmu nujum, yaitu mengungkap peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di muka bumi melalui gerakan ataupun perubahan letak-letak benda langit. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mempelajari hal tersebut termasuk salah satu praktek sihir. Jadi semakin banyak ilmu nujum yang dikuasai oleh seorang, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dimilikinya. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa ilmu nujum termasuk salah satu bentuk ilmu sihir, termasuk bentuk sihir, dan menjelaskan juga bahwa ilmu nujum adalah ilmu yang dilarang dan diharamkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula ya, beberapa bentuk sihir adalah ya, meniup pada buhul-buhul, ya, membuat buhulan-buhulan, ya, membuat semacam alat-alat ataupun benda-benda yang biasa digunakan untuk sihir. Ya, Nabi mengatakan, ya, man aqada aqdatan tsumma nafasa fiha faqad sahar. Barang siapa yang membuat satu buhulan lalu meniup padanya, ya sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir, berarti ia telah melakukan sihir. Ya, wa man sahara faqad asyraf, dan barang siapa yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, akan tapi masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa bentuk-bentuk sihir, ya. Ya, yang jelas adalah semua praktek-praktek ataupun bentuk-bentuk sihir ini adalah perkara yang diharamkan, ya, oleh syariat.
Ya termasuk diantaranya sekarang ini ya dengan hipnotis ataupun sejenisnya yang sedang marak ya di di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah manusia, itu semua termasuk perkara-perkara yang dilarang ya, Ikhwanifiddin. Nah termasuk juga tadi ya an-nusrah ya, nusrah. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang nusrah dan beliau menjawab, hiya min amalis syaitan. Nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ya, nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ibnu Qayyim berkata berkaitan dengan nusrah ini, ya, nusrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. An-nusrah ini ada dua jenis, kata beliau. Yang pertama, mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya. Dan jenis inilah yang disebut sebagai perbuatan syaitan. Yang kedua, melepaskan pengaruh sihir dengan ruqyah, ta'awiz dan bacaan doa. Dan jenis ini tentunya dibolehkan. Ya, nah demikian. Jadi nusrah yang pertama tadi yaitu mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya atau sihir yang sejenis, maka ini adalah satu perbuatan syaitan yang diharamkan. Ya, dan jadi nusrah merupakan salah satu perbuatan jahiliyah yang dilarang. Oleh sebab itu mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nusrah ya yang begitu dikenal pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan sebuah jawaban yang memuaskan seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nabi mengatakan nusrah min amali syaitan. Hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, dan sebagaimana dimaklumi bahwa syaitan tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara keji dan mungkar. Nah, perkara keji dan mungkar. Maka dari itu, nusrah ini adalah haram hukumnya. Ya, nusrah adalah haram hukumnya. Yaitu nusrah yang kita sebutkan tadi, yaitu menolak sihir dengan sihir. Ikhwanifiddin, menolak sihir dengan sihir. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan secara mu'allaq ya bahwa Qatadah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'khadh 'an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunasyar qala la ba'sa bihi inna ma yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u fala yunha anhu. Seorang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh dia disembuhkan dengan nusrah? Maka beliau menjawab, Ibnu Musayyib menjawab, boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Sesungguhnya segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah dilarang. Nah, ini riwayat kita bawakan, ya riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini kita bawakan kepada nusrah yang kedua. Yaitu nusrah yang masuk dalam kategori menolak sihir dengan ruqyah, ta'awiz dan bacaan-bacaan doa yang syar'i. Dan ini dibolehkan, ini bermanfaat, ini tidak mengapa dan tidak dilarang. Ya, Nabi juga mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah ya selama tidak berbau syirik. Ikhwanifiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Tadi ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya, perkataan Ibnu Qayyim bahwa nusrah ini adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena pengaruh sihir. Ya, ada dua jenis, satu melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang semisal dengannya. Dan ini termasuk perbuatan syaitan dan inilah yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri ya, dan ini juga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai amalus syaitan. Kemudian yang kedua adalah nusrah melalui ruqyah, ta'awiz dan doa-doa yang syar'i, dan ini tentunya dibolehkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Musayyib yang baru lalu. Nah demikian ikhwanifiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an beberapa bentuk sihir. Nah, sekarang ini ada perkara yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ya, berkaitan dengan praktek-praktek sihir yang terjadi sekarang ini ya. Sekarang ini muncul sihir yang dibungkus dengan nama agama ya, sihir yang dibungkus dengan nama agama dan diatasnamakan sebagai satu ajaran agama di dalam Islam, yaitu tasawuf. Yang seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat seperti tarekat Rifaiyah dan tarekat-tarekat lainnya dengan menusuk diri mereka dengan besi atau pedang ya, atau masuk ke dalam api dan sejenisnya. Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Hadis Dhaifah ya mengatakan contoh tukang sihir yang pantas dihukum mati adalah para pengikut tarekat yang menampakkan seolah-olah mereka termasuk wali Allah.
mereka menusuk tubuh mereka dengan pedang atau besi. Ya, sebagian dari perbuatan mereka itu hanyalah tipuan, bukan sebenarnya, bukan real, dan sebagian lagi hasil latihan dan percobaan. Tiap orang, baik mukmin atau kafir, bisa saja melakukannya dengan setelah melakukan latihan-latihan rutin dan memiliki kemauan yang kuat. Nah, di antaranya adalah menyentuh api dengan mulut atau dengan tangan mereka atau masuk ke dalam tungku api. Nah, kemudian saya menjelaskan, aku memiliki suatu pengalaman menarik di kota Halab dengan salah seorang dari mereka. Dia mengaku termasuk salah seorang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa tersebut. Katanya ia bisa menusuk tubuhnya dengan besi atau memegang bara api. Aku, yaitu Syalbani, menasihatinya agar meninggalkan hal tersebut dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan aku mengancamnya akan menyulut dirinya dengan api bila ia tidak taubat dari omong kosongnya itu. Namun ia tidak mau taubat, maka aku pun bangkit dan menggertaknya dengan mendekatkan api ke sorbannya. Namun ia tetap masih bersikeras mempertahankan prinsipnya. Lalu aku pun membakar sorbannya sementara ia menyaksikannya. Kemudian ia berusaha memadamkan api tersebut karena khawatir akan membakar dirinya. Ya ternyata, ya dia enggak seperti yang dia katakan itu. Ya mampu melakukan hal luar biasa. Ya jadi ini adalah suatu tipuan syaitan. Ya menurutku, kata Syalbani, seandainya Jundub melihat orang-orang seperti ini, tentu beliau telah menebasnya dengan pedang sebagaimana yang ia lakukan terhadap seorang tukang sihir. Nah demikian ya Fidin, ya yang dinukil dari perkataan Syalbani di dalam silsilah hadis dhaifah. Ya jadi salah satu bentuk sihir yang muncul sekarang ini adalah sihir yang dibungkus dengan nama agama atau dengan dengan nama tasawuf atau tarekat ya. Mereka melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Nah, latihan-latihannya, jampi-jampinya, kemudian mantra-mantranya juga hampir sama dengan mantra-mantra yang dilakukan oleh para tukang sihir ikhwan fillah. A'adzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah kita berhati-hati terhadap segala macam bentuk sihir yang banyak beredar ya di tengah-tengah masyarakat pada masa sekarang ini ya. Dan kita harus tentu meyakini bahwasanya pengaruh sihir itu memang benar-benar ada. Ya sebagai dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu sihir itu dipelajari manusia. Ya sihir itu dapat menimbulkan mudarat, dapat memisahkan antara sepasang suami istri, bisa menyebabkan seorang itu jatuh sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Allah berfirman, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan-kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi ayat ini merupakan bukti bahwa sihir itu benar-benar nyata dan pengaruhnya sangat jahat dan dapat menyakiti manusia, tentunya semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Al-Maziri, ya salah seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan, mayoritas Ahlus Sunnah dan jumhur ulama menegaskan bahwa sihir itu memang benar-benar nyata dan sihir memiliki pengaruh yang hakiki sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap itu sebagai halusinasi batil dan tidak real. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sihir. Jadi sihir ini termasuk dia salah satu dosa besar yang harus dijauhi ikhwan fillah ya. Dan sihir tidak mendatangkan manfaat. Sebagian orang menggunakan ilmu sihir ini untuk menjegal seterunya ataupun lawannya. Ya seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, misalnya dia menyihir ya rivalnya agar jatuh bangkrut. Ya misalnya di dalam bisnis makanan atau restoran atau rumah makan. Ya dia sihir, ya dia menyewa tukang sihir ya untuk menyihir rivalnya itu atau lawannya itu hingga nanti seolah-olah ada ulat di situ dan jenisnya. Nah ini termasuk sihir ya. Nah, ini termasuk sihir yang diharamkan, ya, sihir yang diharamkan dan dapat menyebabkan pelakunya ya, keluar dari Islam. Ya, salah satu di antara pembatal la ilaha illallah adalah sihru, ya, sihir, ya. Nah, demikian melakukan praktek sihir dan membenarkan ya tukang-tukang sihir ini. Baik, rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang beriman. Nah, itulah dia dosa besar yang ketiga yaitu as-sihr. Ya, dosa besar yang ketiga yaitu as-sihr. Nah demikian saja ya kajian kita pada hari ini. Ya untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya lewat SMS maupun langsung
terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan dari materi Al-Kabair kita di kesempatan pagi hari ini, dari bahaya dari dosa sihir. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Seperti biasa kami akan undang Anda untuk berinteraksi secara langsung melalui telepon di 02182365 untuk telepon dan di 0819896543 untuk di pesan singkat. Kita angkat dari penelpon terlebih dahulu di pagi hari ini. Kami persilakan. Halo. Ya, kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Umu Aina di Cibinong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya kan dulu juga sempat juga ngalamin kayak gitu yang namanya dukun gitu ya. Dulu kan saya sempat udah lama sih, udah 10 tahun lebih ya. Saya itu sempat kena guna-guna. Kan saya kan belum kenal sunnah. Saya juga diobatin sama suami, sama kakaknya, dibawa ke kampung itu, dibawa kayak dukun gimana ya, dia ngobatin saya itu dia kayak kemasukan, tapi dianya suka sholat, suka ngamalin banyak amal-amalannya. Ketika adik suami menikah juga manggil dia itu ya. Yang saya bingung itu dia dia itu sholat, menyediakan minta disediakan tempat sholat, tapi di tempat sholat itu dia ada makan makanan gitu, nyiapin makanan, tapi sholat. Nah itu saya bingung. Kata saya nanya sama ibu suami, saya bilang ini buat apa mak? Katanya buat ini, katanya supaya cukup, kata dikasih cukup. Nah saya bingungnya itu untuk membedakan dukun dengan tidak itu gimana ya Ustaz ya? Sedangkan sama-sama mengamalkan amal soleh dan amal ibadah ya Bu ya. Baik. Nah, terima kasih Ibu. Maaf Ustaz, dulu saya sempat juga nih belum lama ini kan sempat kayak was-was juga ya, kayak saya mengalami penyakit yang sama dengan penyakit yang dulu ya. Tanda-tandanya itu hati gelisah dan macam-macam ya gitu. Baik. Minta doanya mau Ustaz, Ustaz Maududi untuk supaya minta dikasih kesembuhan. Abu Ihsan ini saat ini. Abu Ihsan, Abu Ihsan maaf. Sama minta solusinya, sama minta doanya supaya Allah kasih kesembuhan. Amin. Nah. Assalamualaikum Ustaz Abu Ihsan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari pendengar kita yang pertama Ustaz. Ya. Jadi yang Ibu lakukan itu termasuk nusrah yang dilarang, yaitu menolak sihir dengan sihir. Ya, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita bahaya mendatangi tukang sihir atau tukang ramal dan sejenisnya. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu falam yuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara, lalu ia mempercayainya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian pula hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu ia mempercayai perkataannya, maka sesungguhnya ia telah ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Ibu datangi itu dukun, ya. Nah, tentunya beda antara dukun dengan orang alim ataupun orang yang ulama ya. Dukun tentunya ya tidak mengajarkan yang benar kepada kita. Ya, dia memberikan syarat-syarat tertentu yang itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Ya, yang dibenarkan di dalam syariat untuk mengobati sihir itu ada beberapa cara ya untuk mengobati sihir itu ya. Yang pertama adalah ya dengan cara, ini adalah obat yang paling mujarab ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Yang pertama adalah, ini adalah obat yang paling mujarab, yaitu dengan mengeluarkan dan memperanguskan benda-benda sihir itu, sebagaimana yang telah dinukil secara sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan tempat benda-benda sihir tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tempatnya, kemudian sihir itu dikeluarkan, benda-benda sihir itu dikeluarkan dari sebuah sumur. Ya, ternyata itu disimpan dalam sebuah sumur. Ya, ternyata didapati sebuah sisir dan secari kertas ya berisi jampi-jampi sihir. Nah, ketika benda-benda sihir ini dikeluarkan, ya diperanguskan, hilanglah pengaruh sihir dari diri beliau. Ya, nah demikian ya, sebagai
pernah disihir oleh seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, ya, yang menyihir beliau. Baik, itu yang pertama, yaitu dengan mengeluarkan dan binasakan, menghanguskan benda-benda sihir tersebut yang disimpan oleh si tukang sihir. Nah, caranya adalah kita bisa berdoa kepada Allah, minta petunjuk agar ditunjukkan di mana benda-benda sihir itu disembunyikan. Ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan pengaruh sihir dari anggota tubuh yang terkena sihir. Nah, sihir dapat memberikan pengaruh pada tabiat si penderita, mental dan psikologisnya seperti yang dialami oleh ibu, yaitu gelisah dan jenisnya. Jika pengaruhnya terlihat pada anggota tubuh, maka menghilangkan dan mencabut benda-benda sihir dari anggota tubuh tersebut. Ya, misalnya ada susuk dan sejenisnya, itu bisa dikeluarkan, ya, bisa dihilangkan, ya, pada diri kita, pada tubuh kita. Ya, itu sihir bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, misalnya, ya, ada gunting bisa dimasukkan ke dalam tubuh, jarum dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah dengan mengeluarkan ini dari dari tubuh si penderita. Ya, nah demikian. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan penjelasannya. Salah satu cara pengobatan yang mujarab adalah melalui pengobatan ilahiyah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling manjur. Sebab sihir merupakan pengaruh roh-roh jahat. Pengaruhnya adalah dengan melawan dan menghadapinya melalui bacaan zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang syar'i yang dapat menangkalnya dan menolak pengaruhnya. Semakin kuat dan hebat pengaruh sihir itu, semakin kuat pula ruqyah ataupun zikir, doa ataupun tilawah Quran yang dibacakan. Ya, seperti ibarat dua pasukan yang saling berhadapan, ya, masing-masing membawa perlengkapan dan senjata. Jadi kita harus mempersenjatai diri kita dengan apa? Dengan zikrullah, dengan doa-doa, ya. Apabila hati telah terisi dengan zikrullah, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, terisi doa dan zikir serta ta'awuz, ya, maka pengaruh-pengaruh sihir itu bisa hilang dan bisa dihilangkan. Nah, demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman. Nah, demikian. Baik. Terima kasih. Nah, kita angkat yang kedua dari penelpon Pak Ishardi di Ciputat, Tangerang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita sendiri diguna-gunai orang, lalu kami mau meruqyah diri sendiri, lalu bacaannya itu apa aja, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ada beberapa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti misalnya, ya, dua ayat yang diturunkan berkaitan dengan masalah ini, yaitu Mu'awwidhataini, ya, dikenal dengan surat Mu'awwidhataini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ini turun, ya, pasca disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Itulah dia di antara surat yang dibaca, yang kita baca, ya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian juga membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi, dan secara umum membaca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah tidak dapat ditembus oleh para tukang sihir. Jadi kita membaca surat Al-Baqarah, membaca secara khusus, ya, surat kursi, ayat kursi, membaca Mu'awwidhataini itu dari Al-Quran, dan membaca ruqyah-ruqyah syar'i yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa merujuk ke buku-buku doa. Ya, dalam hal ini ada buku doa, zikir dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Demikian juga ruqyah syariah juga ditulis oleh beliau, bisa dibaca di situ. Nah, itu dikumpulkan doa-doa, zikir-zikir yang syar'i yang sahih untuk dibaca apabila kita terkena pengaruh sihir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ya, dari Ibu Maryam di Cibubur. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi kita untuk datang ke ahli pengobatan, tetapi ahli pengobatan tersebut mentransfer atau memindahkan penyakit kita ke hewan-hewan tertentu? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan. Itu termasuk nusrah yang disebutkan oleh Nabi min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, dan itu tidak dibolehkan. Itu mengandung mengoleksi dua dosa sekaligus. Yang pertama, kita telah terlibat di
bagi binatang yang tak berdosa itu ya. Menegakkan penyakit ke binatang tersebut itu adalah satu dosa yang lain pula ya. Dan kita perlu terlibat di dalam ta'awun alal ismi wal udwan tadi. Jadi ini diharamkan para pendengar yang beriman. Itu termasuk sihir. Itu termasuk nusrah yang mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama yang digolongkan kepada nusrah yang diharamkan min amal syaitan, termasuk amal perbuatan syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ya Ustadz, dari Pak Rizky Ramli di Kalimantan Barat. Saya adalah dahulu penganut paham tasawuf, di mana banyak amalan-amalan yang dilakukan tetapi tidak berdasarkan dalil. Bagaimanakah cara membersihkan diri dari pemahaman tersebut dan bertobat darinya? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satu di antara bentuk-bentuk sihir yang muncul pada sekarang ini adalah sihir yang dibungkus dengan nama agama, mengatasnamakan agama atau ajaran agama tertentu seperti tasawuf. Ya, ini banyak dilakukan oleh para pengikut-pengikut tarekat seperti Rifaiyah ataupun Tijaniyah ataupun sejenisnya ya. Nah, caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang pertama. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini termasuk dosa besar ya. Ya, mengikuti ajaran sesat itu termasuk ya dosa besar, apalagi di dalamnya kita melakukan praktek-praktek yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa-dosa besar seperti syirik ya. Nah, jadi pertama kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, dengan 3 syarat taubat, yaitu pertama kita menyesalinya, kemudian kita tidak berazam untuk tidak mengulanginya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berhenti dari dosa tersebut, ya. Maka kita memenuhi 3 syarat taubat ini, ya, yaitu kita menyesali perbuatan kita yang lalu, kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, kemudian yang ketiga ya kita kita katakan berhenti ya, ikhla' minadz dzunub, langsung berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Nah, salah satu di antara bukti kita bertaubat ya dari dosa-dosa itu adalah kita rajin menuntut ilmu. Karena salah satu penyebab kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu adalah karena kejahilan kita. Maka bukti taubat kita adalah kita rajin untuk menuntut ilmu dan meninggalkan ya aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran yang sesat seperti itu ya, dan tidak membaca buku-bukunya lagi, tidak bergaul dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, dan menjauhi mereka dan beralih ya membaca buku-buku sunnah, buku-buku yang sahih, buku-buku agama yang benar yang telah direkomendasikan oleh para ulama, kemudian memilih lingkungan dan pergaulan yang baik ya ahlu sunnah. Nah, itulah dia cara untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh masa lalu ya, pengaruh-pengaruh tarekat ataupun pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran tasawuf. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar di Cirebon. Ya Ustaz, apabila ada seseorang di waktu jahilnya dia pergi ke dukun, waktu itu dia tidak memahami bahwa dia diberikan susuk oleh dukun tersebut. Yang jadi pertanyaan setelah saat ini memahami permasalahan ini, bagaimanakah cara taubatnya? Apakah harus datang ke dukun untuk melepaskan susuk tersebut, ataukah cukup kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan pantangan dari susuk tersebut Ustaz, agar susuk tersebut keluar? Jazakallah khairan. Ya, yang pertama ini sama dengan penanya yang pertama tadi ya, ibu yang bertanya pertama tadi ya, bahwa dia tidak tahu ya, dia datang ke dukun untuk berobat, kemudian dimasukkan susuk ke dalam tubuhnya. Yang pertama tentunya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan dosa besar ya. Dia datang ke dukun dengan ancaman ya bahwa ya tidak diterima salatnya 40 hari dan kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang telah dilakukan itu adalah dosa besar dan dia harus bertaubat dari dosa itu dengan taubatan nasuha. Kemudian sisa ya yang melekat pada tubuhnya itu kalau bisa dikeluarkan maka dikeluarkan. Ya, tadi kita sebutkan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya cara untuk menyembuhkan ya dari pengaruh sihir adalah kalau itu pada tubuh, ya benda sihir itu pada tubuh maka dikeluarkan. Tapi dikeluarkan bukan dengan mendatangi tukang sihir, bukan dengan cara nusrah. Ya, janganlah kita mengeluarkan susuk itu ke tukang sihir. Ya,
Ya, jangan kita datang ke dukun untuk mengeluarkannya, meminta bantuan kepadanya untuk mengeluarkan susu itu. Nah, ini dilarang ya. Ini termasuk nusron dan termasuk amalan setan. Nah, jadi kita kembali ke dosa yang lama jadinya. Nah, jadi kita kalau bisa mengeluarkannya ya, maka dikeluarkan. Nah, kalau tidak, maka ya hendaklah kita melakukan amal-amal soleh ya, dan melanggar ya pantangan-pantangan ataupun syarat-syarat yang diberikan oleh dukun tadi itu ya, susuk tadi. Nah, demikian ya. Jadi kita kita tidak meyakininya lagi ya, kemudian kita langgar syarat-syaratnya ya, dan kita mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan sunnah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Nah, itu saja. Sembari kita terus meminta ampun kepada Allah dan bertobat atas dosa yang telah kita lakukan dahulu ya. Jadi demikian. Jadi tidak boleh kita datang ke dukun untuk mengeluarkan susu itu. Nah, demikian. Kalau bisa dikeluarkan ya bagus dikeluarkan. Ya, nah demikian. Tapi tidak melalui bantuan dukun ya. Baik. Tidak melalui bantuan dukun. Nah, demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari Ibu Rahma di Wonosobo, Jawa Tengah yang bertanya, ya Ustaz, seorang muslim yang taat beribadah tetapi dia mempunyai pegangan tertentu, semisal batu akik. Apakah ini akan mengurangi keislaman atau kesempurnaan tauhidnya? Karena pegangan tersebut sering juga dipakai untuk sebagai syariat memberikan pertolongan pada orang lain dengan menuliskan ayat-ayat tertentu di atas piring dan dilebur untuk diminumkan airnya ke orang yang sakit. Apakah hal ini diperbolehkan dan bagaimanakah sikap seorang anak ketika melihat orang tuanya mengamalkan hal ini? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kita khawatir itu termasuk jimat ya. Nabi mengatakan inna ar-ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sebenarnya jampi-jampi, tamimah, jimat-jimat dan tiwala, pelet, susuk, ajian pengaji atau dan sejenisnya termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Dan Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan kepada suatu benda dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut. Ya, nah, ya ini hadis ada diriwayatkan oleh Isa bin Abi Layla yang mengatakan, aku datang menjenguk Abdullah bin Uqail, Abu Ma'bad al-Juhani yang sedang menderita sakit umrah, sakit panas. Kami katakan kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jampi-jampi? Ya, maka beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan hal seperti itu. Kemudian dia membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan juga Nabi ya mengutus seorang kepada manusia yang saat itu berada di tempat istirahatan mereka untuk mengumumkan, yaitu pengumumannya la yaqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watrin aw qiladatan illa quti'at. Jangan ada lagi ya leher di leher unta kalung-kalung atau dari tali busur panah atau kalung-kalung apapun, melainkan harus diputuskan ya, harus diputuskan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kita katakan kita khawatir ya, dan kita saksikan itu termasuk dari bentuk jimat ya, bentuk-bentuk jimat ya. Jadi jimat dan menggantungkan jimat merupakan siar orang-orang jahiliyah. Dan jimat tidak akan dapat membawa keuntungan dan tidak pula dapat menolak bahaya. Nah, jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan waswas syaitan. Nah, ada beberapa bentuk jimat seperti nufrah, ya, benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jin, ya, dan manusia, pandangan jahat jin dan manusia. Nah, kemudian gigi musang atau gigi kucing. Ada akra, yaitu jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil. Ada yang jalib, ya, jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. Ada tiwala atau kharzalah, ya, kharzahalah, ada dirdabis dan beberapa bentuk ya jimat-jimat yang dipakai untuk supaya dicintai oleh pasangannya dan sejenisnya. Ada khosmah, itu jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau menghadap musuh. Ya, biasa diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau gantungan pedang.
ya seperti yang ditanyakan tadi, jimat yang dipakai untuk untuk menghadap penguasa atau musuh. Kemudian atfah, ya jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya. Ada salwana, itu jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil kemudian diwarnai. Nah, jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Ada yang bernama qablah, yaitu jimat putih yang digantung pada leher kuda untuk menangkal penyakit ain, yaitu penyakit akibat pengaruh pandangan mata yang jahat. Ada wada'ah, yaitu jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit ain. Nah, dan ada juga at-tahwitah, ya benang yang dipintal terdiri dari dua warna, hitam dan merah, biasa diikat di pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit ain, dan beberapa bentuk-bentuk jimat yang lainnya. Jadi ini ya dikhawatirkan itu masuk kepada bab pemakaian jimat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaklah itu dicopot dan dihilangkan saja. Ya, tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ya, tidak dapat mengobati penyakit dan tidak dapat juga menolak mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas keluangan waktunya dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustadz. Ya, jadi intinya ikhwanifiddin a'azanillahu wa jami'an, bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa besar yang binasakan. Sihir itu merupakan perbuatan setan, dan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu bisa menjatuhkan pelakunya kepada hukum kafir. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pengaruh sihir itu memang benar-benar nyata, tapi tidak akan dapat memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa sihir akan membuat rendah martabat pelakunya, bahkan pelakunya diancam hukuman yang berat di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lahu fil wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq labisa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kemudian di dunia mereka diancam dengan hukuman yang berat pula, yaitu hukuman mati. Demikianlah qanifiddin azanillahu jami'an. Semoga kita bisa terhindar dari sihir dan tukang sihir, dan kita menjadi seorang hamba yang benar-benar murni dan tulus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Ustadz sekali lagi, jazakallah khairan atas keluangan dan pembahasan materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian ikhwatal iman, kajian kita dari pembahasan Al-Kabair, dan pagi ini Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani menyampaikan pembahasan dari bahaya sihir. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ikuti pembahasan dari dosa-dosa berikutnya yang tentunya harus tetap senantiasa kita waspadai di kesempatan hari Selasa pagi di pekan mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan terkhusus untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui telepon atau Anda yang menghubungi atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan Anda. Khotal Iman, saat ini pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan program acara kita di kesempatan Selasa pagi ini dari Dialog Interaktif Kesehatan bersama Dr. Kardi, yang akan mengupas tema-tema kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita. Jazakumullahu khairan. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.